Nah, gue kayaknya beli Sena deh kok. Gua nggak berani, Iya, jangan. tapi enak. Kita nggak bakal kuat seharian. Ya, kadang yang harganya mahal aja tetap pasti ada rasa kayak, aduh ini kurang nih, gini nih. Harusnya kalau gini lebih gini nih. Mbak, mana di intercomnya ada lowbat, mana mau deh. Lu lah di depan, gua mana tahu jalan. Tempatnya asik, Coffee Wood. Di antara hutan jati. Asik sih. Bim ya. Sekalian mau nge-review Maxo M3. Oke. Nah jadi sebelumnya gue udah buat video reviewnya, cuman karena satu dan lain hal, terutama kendala teknis, videonya hilang. Nah, tapi setelah gue pikir-pikir lagi, video review itu tujuan utama gue gini, kayak membuat video yang bermanfaat gitu. Jadi nggak hanya sekedar video-videoan gitu kan upload, tapi ya kalau bisa kan kita buat yang bermanfaat gitu ya. Jadi kalau brother and sister pengen membeli intercom yang sudah ada kameranya, ya tonton videonya sampai selesai. Gua nge-review ini sebagai pengguna yang netral, nggak mungkin endorsean atau apapun itu pesanan, nggak. Ini netral, pure pendapat pribadi ya. Jadi kalau ada yang nggak sependapat sama gua, ya maaf gitu ya kan. Setiap orang kan punya pendapat dan persepsi masing-masing gitu ya. Oke, kita mulai. Nah, jadi seberapa bulan ini gue pakai, kalau overall secara kamera, terus intercomnya, terus speakernya, volumenya, daya tahan baterainya, gue bilang ini sangat recommended, sangat recommended. Jujur nih, gue berapa bulan pakai ini, gue puas banget. Gue kayak dari baterai full itu gue pakai sometimes kayak ngerekam, terus intercom, terus teleponan, ngedengerin musik di jalan. Itu awet lebih dari sehari. Oke. Kecuali mungkin kalau full recording ya. Kalau full recording gue belum pernah nyoba. Full recording gue belum pernah nyoba, tapi gue rasa nggak bakal kuat seharian. Itu. Nah, itu satu. Secara overall itu bagus banget lah. Nah, tetap namanya produk itu pasti ada plus dan minus. Nggak mungkin semuanya bagus. Ya, kadang yang harganya mahal aja tetap pasti ada rasa kayak, aduh ini kurang nih, gini nih. Harusnya kalau gini lebih gini nih. Nah, ya sometimes pasti ada yang seperti itu, ya kan. Nah, ini kalau gue bilang secara, bagi gue pribadi, kekurangan itu hanya satu, yaitu videonya, recordingnya tidak dilengkapi mic eksternal. Ini yang kurangnya satu, cuman untuk kita yang hobi kita nggak hobi ngedokumentasiin, tapi kita pengen juga kayak misalnya kita intercom kita lagi terhubung ke yang lain gitu kan, ke teman atau apa gitu. Yang diingin pasti satu, suaranya masuk ke
videonya, audionya itu masuk ke videonya. Ataupun misalnya kita riding sendiri, terus yang gue lakuin sekarang, gue ngobrol sendiri, ngebahas sendiri, ya kan. Nah, kalau bawaannya Maxo M3 itu nggak punya mic eksternal, jadi sangat sayang. Yang disayangkan itu jadi gini loh, dia udah lengkap intercom, oke, intercom punya mic dong, ya pasti dong. Nah, tapi nggak tahu kenapa mic-nya itu nggak berfungsi untuk videonya, untuk recordingnya. Kan aneh ya, kalau kita bilangnya ya aneh ya. Kenapa nggak disekaligusin gitu loh sama pabrikannya, sama prinsipalnya gitu. Nah, itu satu, tapi kalau gue bilang ya lumayan berdampak sih gitu. Nah, tapi oke, itu nanti kita bahas kenapa ini suara gue bisa masuk ke videonya, videonya, kenapa ada suara gue. Dan nanti ada beberapa video juga yang gue tunjukin sedang connect dengan intercom teman riding gue gitu. Ini ngerekam. Tadi kok jadi sering jalan sama lu ya kameranya? Gue ambil kanan lah. Kalau gue mau belok ke cornering gue. Tai, mentang gue rekam lu. Gue nggak berani. Iya, jangan. Tapi enak. Dengan budget yang di bawah 2 juta, ya buat apa ya, buat kantong pelajar ya itu worth it banget beneran. Dia lensanya udah Sony gitu kan, wide angle. Nanti sekalian ya berada Rensista bisa lihat lah hasil record gue ini di kondisi malam gini, jam 10-an di daerah Cibubur ini, hasilnya seperti apa. Apakah ini sesuai dengan selera atau sesuai dengan ekspektasi, ya itu pendapat masing-masing ya kan, kita bebas gitu loh. Kalau menurut kalian ini kurang, ya go ahead beli yang lebih lagi gitu. Nah, seperti itu. Dah, reviewnya itu paling ya. Iya itu udah oke. Udah lengkap belum ya? Tapi karena kalau gua nilainya sih dari situ, yang penting itu kayak daya tahan baterai, hasil kameranya, suaranya, noise-nya sama sekali nggak ada. Sometimes gue teleponan dengan pelanggan gue, customer gue ngendel customer dari sambil riding gini, gue bisa tanpa mereka ketahui kalau gue sedang di jalan. Ya itu ya surprise banget sih gitu, karena ya banyak ya yang intercom tuh suara-suara gitu itu pasti masuk, noise-nya, suara angin, nah gitu tuh langsung kedengaran banget. Nah, nanti ini sekalian juga ke Brother and Sister bisa lihat. Jadi kan kondisi lalu lintas ramai ya. Nanti bisa didengar suara anginnya apakah kencang atau enggak. Bagi gua sekali lagi ini pendapat pribadi, bagi gua pribadi ya is a good enough gitu loh, untuk harga yang di bawah 2 jutaan untuk intercom plus kamera action camnya. Dan dia waterproof ya, waterproof tapi bukan untuk celup, bukan untuk berenang. Nah itu beda, jadi dia nggak bisa pakai berenang. Tapi kalau gue pernah riding dari Ciwidey balik ke Depok, itu asli dari Ciwidey sampai Cianjur hujan deras, sederas-deras ya, bahkan jas hujan gue juga tembus itu. Tapi alhamdulillahnya alat intercom ini sebentar, lo mana? Lo mau keliling doang? Kegabutan yang hakiki. Mana intercom lowbat? Mana intercom lowbat?
intercom ini gua. Tapi kayaknya masih cukup lah orang kemana-mana ini. Di standbyin go. Lupa gua ngecasin berapa hari. Ngok, ini kerekam lo ngok. Hah? Kerekam lo ini ngok. Mana? Ini? Sini. Ya, iya. Jadi Kok malu-malu lo? hah? Kok malu-malu lo direkam? Oke, kita lanjut sampai di mana tadi? Tadi ada sedikit intermezzo, terjeda. Sampai mana tadi ya? Apa tadi ya? Ya itulah, overall gue seneng sama hasilnya. Nah, terus apa lagi ya? Waterproof udah. Jernihnya kamera ya bisa nilai sendiri, gue nggak bisa ngomong banyak. Kalian bisa ya komen aja ini bagus apa enggak gitu loh. Itu karena nanti ya gue berharapnya video gue review ini bisa ngebantu Brother Insista yang yang seneng, yang punya hobi yang sama kayak gue, yang ya ibaratnya nge-record perjalanan gitu kan, dokumentasi gitu, terus kayak nyalurkan hobi apa ya, kayak gini bicara ini apa namanya ya begitulah ya. Nah gitu-gitu ya, nilai sendiri apakah ini termasuk alat yang bisa mensupport hobi kalian gitu ya. Balik lagi tuh ke pilihan masing-masing. Gua nggak compare dengan alat-alat lain kan. Oke, itu. Nah, ini ada good newsnya, tapi good news buat tadi kan gue bilang kekurangan nih Maxo M3 bagi gue pribadi itu cuma satu, nggak ada memo nggak ada mic eksternalnya. Nah, tapi ya mungkin Brother Insista semua sudah tahu kalau yang ada kendala-kendala seperti itu, pasti ada tukang modifikasinya. Nah, itulah yang buat gue bangga sebagai orang Indonesia, adalah kita sangat kreatif. Dari yang nggak ada jadi ada. Nah, itu dia. Nah, terus awalnya gini, gue awalnya kayak benar-benar nyari karena gue benar-benar ngerasa kayak hopeless ya, kayak sia-sia banget ya gue beli kamera action cam, terus ada intercomnya, tapi saat gue nonton video itu, nge-playback video perjalanan gue tuh, yang ada cuman suara getaran gitu loh, atau suara angin, ya itu nggak enak gitu loh. Ya agak sedih lebih ke sedih ya. Gitu. Nah, jadi berapa hari yang lalu, berapa minggu yang lalu kalau nggak salah, gua ngeliat salah satu video di YouTube, postingan dari motovlogger, gua lupa namanya, cuma nanti gue coba lihat lagi. Nah, gue mau bilang terima kasih ke dia, si brother ini mau bilang makasih banget, karena si bro ini dia ngeposting saat dia memodifikasi action cam-nya juga kalau nggak salah saat itu, dan dia nge-share nomor kontaknya di deskripsinya. Itu dia nge-share nomor kontak si apa ya, kalau gue bilang ya si dokternya inilah, dokter modifikasinya ini, namanya Om Eko. Rumahnya itu daerah Cakung. Nah, terus ya udah dong, dengan berbekal nomor HP, ya udah gue WhatsApp. Lalu gue tanya, Om, bisa modifikasi mic Maxo M3 nggak? Bisa. Nah, yang gue salut dari Om Eko ini, dia bela-belain beli Maxo M3 sampai segitunya loh. Itu totalitas banget lah kalau gue bilang. Wah, itu gue seneng banget coy, seneng banget beneran. Itu langsung malamnya langsung gua ambil walaupun kondisi hujan, dan inilah dia hasilnya seperti ini.
ya, Om Eko. Nanti nomor WA-nya, kontaknya juga akan gue share di deskripsi. Jadi ya kita saling berbagi rezeki lah ya. Beliau dengan keahliannya, kita dengan hobi kita gitu ya kan. Seperti itu. Dari kalian yang menonton video gua, yang ngerasa video gua bermanfaat, ada informasi yang bagus, kalau mau di share gua ikhlas lahir batin. Kalau mau di like gua sangat ikhlas lahir batin. Kalau mau di subscribe sangat ikhlas lahir batin. Apalagi kalau diklik tombol loncengnya, berarti oke, thank you. Sekali lagi thank you yang udah meluangkan waktu buat nonton video ini.